Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bangun dari subuh dan melaksanakan kewajiban kita. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, saya mohon keikhlasan kita semua baca Fatihah. Tentu saja Fatihah ini kita jadikan sebagai tawassul kita kepada Allah, memohon dengan sebenar-benarnya agar negara kita selalu dalam suasana yang damai, meskipun ada beberapa kenyataan yang tentu saja membuat kita prihatin. Ya, mudah-mudahan selalu yang terbaik yang Allah takdirkan buat bangsa ini, buat negara ini. Ala hadinnya wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kajian tafsir, mari kita sama-sama membukanya dengan berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidni ilma. Bagusnya sih memang megang mushaf biar ada ada connect kita dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar menyimak, tetapi juga kita melihat mushaf. Baik, kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan ke yang sebelumnya. Kita masuk ke ayat 51. Ya. Kalau di dalam kitab tafsir yang disusun oleh Profesor Dr. Quraish Shihab itu, atau misalnya nanti Bapak Ibu membuka tafsir Ibnu Katsir yang versi terjemahannya, itu nanti ada ayat yang digabungkan, ayat 51 sampai 53. Apa isinya? Ya, ayat 51. Jadi ini masih ada rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkisah. Al-Quran masih mengisahkan tentang perjalanan Bani Israel yang diceritakan kembali oleh Allah ke dalam Al-Quran ini. Pertanyaannya, kira-kira apa ya maksudnya Allah menghadirkan kisah Bani Israel ke dalam Al-Quran, termasuk perilaku mereka, termasuk hal-hal yang unik dari Bani Israel ini. Tentu saja tujuan utamanya adalah menjadi mau'izah, menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita semua untuk tidak berperilaku seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Baik, masuk ke ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhaftumul ajla min ba'dihi wa antum dhalimun tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa. Apa janji Allah kepada Nabi Musa? Yaitu memberikan Taurat.
Waktunya sebetulnya kalau di ayat yang lain itu 30 hari, tapi kemudian ditambah dengan 10. Yang 30 hari itu bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, ditambah 10 hari Dzulhijjah. Itulah sebabnya kenapa ada hadis ya di ayat yang sebelumnya nanti ada hadis yang dihadirkan ketika Rasulullah datang di orang-orang ahlul kitab, kemudian apa yang kalian lakukan, yaitu memperingati terbebasnya Bani Israel yang dari Mesir ke tempat yang baru untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Nah, akhirnya kan kita juga puasa kan di Tasu'ah ya. Nah, itu kira-kira. Jadi apa yang Allah janjikan yaitu akan memberikan kitab suci yang kita kenal dengan sebutan Taurat. Jadi ceritanya itu Bani Israel itu bertanya dan meminta kepada siapa? Kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar diberi kitab suci. Nah, kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk makanya nanti Nabi Musa disebut kalimullah. Untuk ketemu dengan Allah tentu saja ketemu bukan dalam pengertian fisik, untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu di sebuah tempat yang kita kenal Bukit Tursina. Nah, itu 30 hari kemudian ditambah lagi. Nah, nanti penjelasan ayat terkait dengan pertemuan Nabi Musa dan ketidaksanggupan Nabi Musa, jangankan ketemu dengan dia baru pancarannya ya, kemudian Nabi Musa kolab gitu. Bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW baru Jibril yang datang itu sudah demam. Itulah. Tentu bukan Jibrilnya, tapi perintah yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi itu yang membuat beliau demam keberatan. Jadi beratnya itu bukan ya tentu saja bukan secara ya tentu secara lahiriah juga tentang spiritual. Baik, kita lanjut. Nah, dalam proses ketika Nabi Musa sedang tidak di tempat bersama Bani Israel, kemudian Nabi Musa mewakilkan atau memberikan tugas itu kepada saudaranya yang kita kenal sebagai Nabi Harun. Jadi Nabi Harun dengan Nabi Musa ini satu sepupuan, seperti mungkin Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib ya, sepupuan begitu. Nah, dalam proses menunggu, tapi kalau 30 hari dalam hitungan kita itu berarti kan sebentar ya. Tapi 30 hari ini sehari-hari ini cepat sekali kerasanya. Atau memang ada yang berubah dengan alam ini begitu? Padahal kan hitungan kita 30 hari untuk hari sekarang ini kan cepat sekali 30 hari itu. Nggak kerasa. Tahu-tahu udah akhir bulan. Nunggu gajian datang. Nah, itu yang pusing bos-bos itu. Udah harus ngitung untuk ngasih gaji. Nah, ya nggak di luar ya mungkin memang alam beda ya waktu itu. Nah, dalam proses itu kemudian ada seseorang yang bernama Samiri. Nah, tentang Samiri ini asal usulnya dari mana, yang pasti Samiri ini ikut bergabung dalam barisan orang-orang yang hijrah dari Mesir menuju ke tempat baru di Palestina itu. Konon tempatnya dulu, tempat mereka itu di dekat Baitul Maqdis yang disebut dengan Hebron hari ini, yang sudah di dalam penguasaan Zionis laknatullah alaihi. Nah, boleh kalau Zionis, tapi kalau Israel jangan bilang laknatullah.
karena itu nanti kita mendoakan Nabi Yakub yang tidak baik. Dan ternyata pendapat saya ini juga, kalau nggak salah Abdullah ya, orang Saudi itu yang imam besarnya juga mengatakan jangan menyebut begitu kalau mau melaknatkan Zionisnya. Karena meskipun nama Israel dipakai nama negara, tetapi tetap nama itu adalah melekat kepada lakop kepada Nabiullah Yakub, bapak dari Bani Israel. Baik. Nah, sebentar, saya mau, siapa sih Samiri itu? Sebetulnya di YouTube banyak, bukan di YouTube, bukan di ini banyak sekali. Bentar. Kan di situ ayatnya wa itu wa'adna Musa arba'ina tsumma takhadtumul ajla. Kemudian kalian Bani Israel membuat, terjemahan situ, kemudian kalian Bani Israel menjadikan patung anak sapi. Kok bisa? Jadi agak panjang ceritanya. Terbelahnya laut itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi ada faktor eksternal yang ikut ambil bagian dalam proses terbelahnya. Meskipun tentu saja seluruh mukjizat itu ada urusannya dengan faktor alam, tetapi ada faktor eksternal yang ikut hadir di situ. Siapa faktor eksternalnya itu? Jibril alaihis salam. Di dalam cerita-cerita dikisahkan bahwa Jibril itu ikut hadir melakukan atau ambil bagian dalam terbelahnya lautan itu sampai nanti ke tempat yang baru. Nah, bekas-bekas dari tapaknya Jibril itu yang kemudian dipungut oleh Samiri ini. Kemudian ada cerita lagi, konon Bani Israel ketika meninggalkan Mesir, menghindari Fir'aun dan menuju ke tempat yang baru itu membawa emas yang cukup banyak. Nah, inilah yang nanti kemudian oleh si Samiri dimanfaatkan itu bekas tapaknya Jibril tadi, kemudian bikin patung ijel itu artinya anak lembu, yang kemudian bekas-bekasnya Jibril tadi dicampur dengan masukkan ke dalam patung sapi yang dipingin tadi, sehingga seakan-akan patung itu hidup. Dan memang dalam kisah cerita itu hidup, bersuara, berbunyi atau bergerak. Nah, inilah yang nanti di dalam ayat yang lain dikatakan, inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Nabi dan Tuhannya Musa. Akhirnya selama proses itu kan akhirnya mereka menyembah si patung itu. Makanya di sini ayatnya wa itu wa'adna Musa arba'in tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Jadi selama proses Nabi Musa bertemu dengan Allah untuk menerima wahyu, ternyata Bani Israel gak sabar, muncul seseorang yang membawa sesuatu yang mungkin memang nanti di ayat berikutnya ini memang orang Bani Israel itu maunya yang visual ya, yang dapat terlihat gitu, langsung. Wa antum dzalimun. Nah, perbuatan Bani Israel menjadikan Samiri, patung yang mereka buat, membawa anak lembu yang dibuat oleh Samiri itu yang kemudian menyebabkan mereka zalim. Apa itu zalim? Zalim itu artinya aniaya. Zalim dari kata zulmun. Zulmun itu gelap ya. Jadi orang yang apa itu zalim?
Ya, dolim itu dulmun gelap, tapi maksudnya apa? Orang yang menutup kesadaran intelektualnya dan kesadaran akal sehatnya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah kan, kenapa dikatakan orang Bani Israil oleh Al-Quran dolim? Ya karena orang mereka nggak pakai akal. Akal udah tahu itu bikinan, udah tahu patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Udah tahu patung itu mereka bikin sendiri, tapi nah itu maksud dengan dolim itu di situ, artinya membuat mereka tersesat sendiri karena tidak pakai akal, logika atau rasionalitasnya, sehingga mereka menjadi tersesat. Nah, sedemikian rupa perilaku Bani Israel terhadap diri mereka sendiri, tapi apa yang Allah berikan kepada mereka? Summa afauna anhum min ba'di dzalika la'alakum tashkurun. Namun Allah tetap, ya Allah itu sayang banget kayaknya sama Bani Israel. Bayangkan mereka sudah jelas-jelas nyata-nyata melakukan kedzaliman, melakukan kesyirikan, tapi Allah masih memberikan maaf, memberikan permaafan. Untuk apa? Ya, tujuannya agar mereka bersyukur, la'alakum tashkurun. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ya, itu apa namanya, ayat 51 dan 52. Kemudian kita lanjutkan ya terkait dengan 40, di situ 48. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailan. Kenapa disebutnya lailan? Malam, artinya malam. Karena memang sebelum siang ini kan ada malam. Jadi memang malam dulu, baru urutannya itu baru siang. Kemudian Musa, kata Musa itu menurut salah satu tafsir namanya Al-Baghawi, Musa itu bukan bahasa Arab. Musa itu dari kata mu, wamu, dan sya, yang artinya itu air, yang air dan pohon gitu. Karena memang yaitu bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Baik, jadi pesannya apa kira-kira ayat 51 dan 52 ini yang bisa kita jadikan sebagai pegangan? Artinya bahwa meskipun kita kadang-kadang dengan sadar atau tidak sadar melakukan sebuah kesalahan, oleh karena kita tidak berpikir secara jernih sehingga kita melakukan kesalahan, maka kalau kita minta ampun sama Allah, Allah pasti akan mengampuni. Jadi jangan pernah kita berputus asa, karena sesungguhnya permaafan Allah itu lebih luas dibanding dosa yang kita lakukan. Jadi tidak ada kata putus asa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Baik, lanjut. Setelah itu kita masuk ke ayat 53. Jadi setelah 40 hari atau 40 malam, kemudian nah di sini ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa datang kembali ke Bani Israel. Jadi kalau di hadis itu banyak sekali kisah-kisah terkait dengan kepulangan Nabi Musa ke Bani Israel. Jadi langsung nemuin saudaranya yang bernama Nabi Harun. Konon di dalam kisah-kisah itu Nabi Harun itu dipanggil, dijambak rambutnya sambil ditarik jenggotnya karena marah, ya, karena marahnya
Ya mungkin kalau baca hadis itu lengkap, kita mungkin akan berkesimpulan Nabi Musa ini temperamen juga ya. Iya memang di usia mudanya itu kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa itu kan pernah bunuh orang itu, yang kemudian lari diselamatkan oleh seorang nabi juga yang punya 2 orang anak perempuan yang jati-jati yang kerjanya berkebun kan gitu, kemudian diselamatkan. Bahkan nanti dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa itu nggak sabaran. Nah syarat untuk mau mendapatkan ilmu yang diajarkan, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir, syaratnya cuma sabar dan jangan banyak nanya. Tapi nanti di berikutnya. Jadi Nabi Musa itu banyak sekali kisahnya di dalam Al-Quran, dikisahkan kembali. Luar biasa memang kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Baik. Jadi gitu ya. Jadi begitu sampai kemudian Nabi Harun dipanggil, kenapa bisa begini? Istilahnya terjadilah sebuah ya mungkin wajar lah kalau Nabi Musa mungkin kecewa. Kamu ngapain aja? Aku tinggalin kok. Kamu nggak tanggung jawab kan gitu. Jadi ini kan persoalan. Jadi pembelajarannya adalah bahwa ya mungkin Nabi Harun bilang, aku nggak sanggup, aku sendirian kan gitu. Ini orang-orang sekian banyak gitu kan. Dan ini luar biasa orang-orang. Ya memang Bani Israelnya yang bandel. Ya memang kalau kata orang Sunda ngelihat ya, nggak tahu apa itu bahasa Jawanya. Nah lanjut. Jadi ini juga ayat ini memberikan informasi kepada ya Bani Israel, baik terutama yang masih hidup, dan juga kepada kita menginformasikan wa'id. Jadi ayat Al-Quran kalau diawali dengan wa'id itu artinya kita disuruh, yang kalau di dalam bahasa Indonesia suka diartikan dan ingatlah ketika gitu. Memang nggak ada terjemahan yang lain selain itu. Artinya kita disuruh menelusuri kembali, mengkaji lagi apa yang terjadi gitu. Misalnya di ayat Al-Quran banyak sekali yang diawali dengan id. Di ayat sebelumnya wa najaynakum min ali fir'auna. Kemudian wa idz qala rabbuka lil malaikati, banyak. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan wa'id itu menyuruh kita sebagai pembaca untuk menelusuri kembali jejak apa sih sebetulnya yang terjadi pada kisah atau sesuatu yang disebutkan Allah melalui permulaan kata wa'id. Baik, dan ini memberikan informasi kepada kita, dan ingatlah ketika kami memberikan Musa Alkitab, yang dimaksud Alkitab di situ adalah Taurat. Kemudian wal Furqan, apa yang dimaksud Furqan? Ada yang mengatakan di dalam salah satu tafsir bahwa seluruh kitab suci yang diturunkan dan diwahyukan kepada para nabi, termasuk kepada nabi kita Muhammad SAW, disebut Al-Furqan. Ada juga mengatakan bahwa kata Al-Furqan ini mensifati kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apa? Furqan itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Di dalam Al-Quran, Al-Furqan juga menjadi nama surat. Di dalam surat Al-Furqan ini alasan logisnya kenapa Al-Furqan itu dinisbahkan atau nama kepada seluruh kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Furqan ini ada ayat yang mendeskripsikan, memberikan rincian terkait dengan sosok, bukan sosok orang, tapi beberapa sekelompok orang yang punya karakteristik sedemikian rupa. Itu disebut dengan ibadur Rahman. Tapi di Al-Furqan, saya kalau masalah pernah menyampaikan itu di kajian ini. Baik, untuk apa Allah menurunkan dan mengingatkan Bani Israel bahwa mereka sudah diberi Alkitab dan Al-Furqan?
agar mereka tidak tersesat, agar mereka mau menjadikan Alkitab Taurat dan Al-Furqan itu sebagai petunjuk. Tapi faktanya gimana? Ya faktanya tetap saja mereka ya tidak mau mengikuti apa yang sudah diturunkan kepada mereka. Jadi ini juga menginformasikan kepada kita bahwa setiap nabi dan rasul itu diberi bekal yang namanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang di luar kebiasaan, bahkan melawan hukum alam. Contohnya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Artinya mukjizat itu bersifat fisikal ya. Fisikal yang kalau di Jawa paling ujung timur dan Pulau Jawa paling ujung barat pasti jadi ilmu debus, ilmu kanuragan, Banyuwangi dan Banten kan itu jadi. Nah, konon katanya mereka mendapatkan ini warisan dari ilmu mukjizatnya para nabi, walaupun nggak ada juga sih sebetulnya akan gitu, karena khodam jin aja yang masuk membantu mereka. Kecuali kalau seseorang itu memang orang yang alim, orang yang sudah nggak butuh dunia, maka dia diberi yang disebut dengan karomah. Baik, kembali kepada mukjizat. Jadi Nabi Musa ini mendapatkan dua mukjizat yang berupa tongkat yang dilempar kemudian menjadi ular yang mengalahkan ularnya para pesihir dari Fir'aun. Nah, tongkat ini juga yang nanti ketika dipukulkan ke laut menjadi terbelah, meskipun tentu bukan tongkatnya gitu. Jadi kalau kita sekarang punya tongkat kemudian kita wiridin gitu kan, kita puasain 40 hari gitu kan, datang khodamnya datang, tapi ya khodam yang datang jin. Nah, jin itu kan ada dua kemungkinan, jin kafir bisa juga dia yang muslim gitu. Apakah di tempat kita ada? Ya, cuman karena di sini ketuanya Pak Sam jadi takut itu jin. Jadi begitu Pak Sam masuk sana udah minggir gitu. Dan jin itu hawanya kan panas gitu. Jadi kalau orang emosian jangan-jangan dia ditempelin jin itu. Kan dia terbuat dari unsur api gitu ya. Jadi ada kemungkinan. Kembali lagi, enggak, ini untuk menghibur Pak Sam aja biar Pak Sam itu tetap istiqomah menjadi ketum di masjid kita. Bukan memuji Pak, yang mendoakan. Baik. Nah, kemudian ada mukjizat yang kedua apa? Al-Furqan dan Taurat tadi. Dan inilah kepada Nabi kita Muhammad, nggak ada yang kanuragannya Nabi Muhammad, nggak ada. Yang keluar biasaan kan buktinya apa? Bahwa Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat yang sifatnya kanuragan, meskipun ada ya peristiwa terbelahnya seperti terbelahnya bulan gitu kan. Buktinya apa Nabi Muhammad tidak diberi kanuragan yang seperti itu? Ketika perang di Uhud, Nabi kita terluka. Untuk apa? Artinya memang Islam yang dibawa dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad bukan yang sifatnya kanuragan, memang untuk menghadapi masa depan yang seperti hari ini dengan tantangan yang luar biasa, dan bukan hanya menyangkut aspek hal-hal yang ritual ubudiyah, tapi juga hal-hal yang mungkin bersifat saintis gitu. Dan itu isyarat-isyaratnya ada di dalam Al-Quran. Hanya persoalannya mungkin sejak jatuhnya
khilafah Islamiyah di Irak atau di Baghdad yang kita kenal dengan Daulah Abbasiyah, sejak saat itu sampai hari ini, ya kira-kira abad ke 15 ya. Karena kalau puncak kejatuhan Baghdad sampai kemudian menjadi negara-negara kecil itu adalah abad 12 akhir. Meskipun nanti ada Daulah Utsmaniyah, tapi kalau kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi, karena dia tidak punya kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Daulah Umayyah maupun Abbasiyah. Sampai hari ini umat Islam yang kemudian tidak bisa bangkit. Kembali kepada mukjizat tadi. Jadi Nabi Musa ini luar biasa, diberi dua mukjizat sekaligus, yang bersifat fisikal dan sekaligus yang bersifat non fisikal, yaitu Taurat dan Al-Qur'an. Ini ayat 53. Masih lama ya, kita lanjut karena tadi saya lihat syurupnya sampai 50. Baik. Nah, ini dialog sekarang Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israil yang diabadikan oleh Al-Quran dengan ungkapan tadi. Ayat ini diawali lagi dengan frase atau dengan kata wa'il. Artinya apa? Kita disuruh berimajinasi ya, menggunakan imajinasi kita, tapi bukan imajinasi liar. Karena imajinasinya ini kan imajinasi yang tertuntun oleh wahyu untuk menengok kembali peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumku, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu tawwabur rahim. Ada beberapa kata kunci yang menarik dari ayat ini. Pertama, kata dzulmun tadi ya, dzalamtum anfusakum, artinya ketika orang tidak menggunakan akal pikirannya, karena sebetulnya dengan panca indera kita yang 5, dengan akal sehat kita, orang akan tiba pada satu kesimpulan. Kalau dia mau menggunakan akal sehatnya, nggak usah mesantren, nggak usah ngaji tiap hari, dengan akal sehatnya orang akan tiba pada satu kesimpulan, tidak mungkin perpindahan, perputaran hari, perputaran matahari, perputaran rembulan, pergantian siang dan malam, bahkan pertumbuhan diri kita sendiri ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Mustahil seluruh yang terjadi ini terjadi secara kebetulan tanpa ada yang merancangnya dan tanpa ada yang mengaturnya. Dan kita akan tiba pada satu kesimpulan, dan yang menciptakan, yang mengatur, yang merancang ini semua pasti bukanlah bagian dari yang seperti yang dirancang dan diaturnya. Pasti yang maha luar biasa, yang keluar biasaannya tidak akan dapat mungkin dicapai oleh akal. Maka ujungnya dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, meskipun tidak harus dengan bahasa Arab seperti yang diabadikan oleh ayat itu, tapi pasti yakin itu. Tapi oleh karena mungkin ada hal-hal yang membuat akal pikirannya dan
ya hatinya mungkin. Jadi kalau ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, dia belum dapat, enggak, hidayah itu sudah diberikan. Jadi itu alasan yang dibuat-buat. Jadi sebetulnya dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, seharusnya manusia itu berislam. Seharusnya manusia itu bersyahadat. Makanya asyhadu an la ilaha illallah itu bukan sekedar syarat seseorang convert into Islam, tetapi itu sebuah puncak dari sebuah kesaksian, puncak dari sebuah kesaksian dari dari sendiri bahwa tidak mungkin ini semua ada dengan sini, maka la ilaha illallah. Jadi lainnya, kalau itulah makanya Al-Quran kan selalu menyuruh kepada kita untuk mengambil iktibar, untuk melihat bahkan menengok kepada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Seringkali yang ada kita suka terlewat ya, padahal kita bangun tidur. Dalam tidur malam ini 3 kali saya terbangun. Bangun pertama 1:30, oh masih 1:30. Pikiran saya sudah harus bangun lagi jam 2 lewat. Selihat HP, oh masih jam 2. Tidurnya ya tidur ayam gitu kan. Baru ketika apa sih namanya yang kita sudah jadwal 3:30, oh ya udah, memang udah waktunya harus bangun gitu. Nanti jam 4 Mas Adi baru biasanya pahalanya banyak sekali itu Mas Adi itu, ya Allah, kita kalah itu kita sama dia. Pasti dia udah tahajud itu tiap hari itu. Iri kadang-kadang saya iri gitu. Masya Allah, konsisten. Kita doakan Mas Adi sehat selalu, anak-anaknya dijadikan anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Iri kita dengan orang-orang yang selalu membangunkan. Kita kadang-kadang kita diberi lebih banyak daripada Mas Adi. Banyak kita lebihnya. Tapi ternyata kita tidak lebih baik dari Mas Adi dalam hal kuliah dan membangunkan. Iri kan? Tapi irinya iri positif. Kalau kita ke sana ya, baik, kita kembali gara-gara dolim tadi ya. Jadi kaumnya Nabi Musa itu dibilang oleh Nabi Musa, kalian sudah dolim. Dan mendolimi siapa? Mendolimi diri sendiri. Kenapa mendolimi diri sendiri? Ya karena perbuatan yang mereka lakukan itu akibatnya, dampaknya kembali kepada siapa? Kembali kepada diri mereka sendiri, tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena mereka menjadikan anak lembu yang mereka ciptakan itu sebagai sesembahan. Jadi memang ada sekelompok orang menyembah maunya yang visual, yang terlihat. Makanya syarat di dalam Islam itu alif lam mim dzalika kitabun la raiba hudan lil muttaqin bil ghaib. Apa itu yang ghaib? Yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa divisitasi, tidak bisa tapi ada, itu yang disebut dengan al-ghaib, yang informasi tentang yang ghaib itu hanya merupakan sam'iyat, hanya bisa kita dengar. Dari mana? Dari informasi yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, bahwa ada yang namanya akhirat, kehidupan setelah kehidupan. Baik, akibat dari kezaliman yang mereka lakukan dengan menyembah sapi yang mereka buat itu, maka konsekuensinya mereka harus fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada, nah di sini bari itu bahasa lainnya itu khaliq, pencipta. Jadi tobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian. Jadi salah satu dari nama Allah yang 99 itu Al-Bari. Nah,
Menarik, di tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bapaknya Najwa Shihab, yang Najwanya belum pakai kerudung, padahal bapaknya kiai banget itu. Jadi kalau ada orang alim dan dikagumi oleh Gus Bahak, salah satunya adalah Profesor Dr. Quraish Shihab, yang tanda tangan ijazah saya adalah beliau. Berarti saya muridnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Insya Allah ilmunya ada sanadnya. Jadi kalau adanya itu yang ngajar tafsir ada sanadnya, nggak ada. Sanad saya itu Profesor Dr. Quraish Shihab, orangnya masih hidup. Yang kedua Profesor Dr. Said Agil Said Al-Munawar, dan sampai hari ini masih mengenali saya. Ya kalau ketemu beliau saya cium tangan bolak-balik. Selain Habib, beliau adalah guru saya. Oke, kembali kepada sini. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, jadi Al-Bari itu Allah yang menciptakan, sang pencipta yang menciptakan manusia dengan penuh keharmonisan. Apa itu keharmonisannya? Dari diri kita, mata kita tidak satu, hidung kita tidak ngadep ke atas, telinga kita ya seperti pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan harmonis itu. Untuk apa? Ini dikatakan kepada, kenapa tidak menggunakan kosakata yang lain? Ini ya kepada Bani Israel bukan hanya menciptakan mereka secara fisikal yang harmonis, tapi juga memberikan banyak kebaikan kepada Bani Israel. Salah satunya ya diselamatkan dari Fir'aun, kan, kemudian mendapatkan satu tempat yang baru. Maka oleh karena itu bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian sedemikian rupa sempurnanya, dan sedemikian rupa kalian diberikan banyak kebaikan. Nah, menariknya lagi ada kata kunci lagi di situ, faktulu anfusakum. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, dan bunuhlah diri kalian. Jadi ini nanti terjadi banyak perselisihan, perbedaan pandangan di kalangan ahli tafsir. Apa iya untuk bertobat Bani Israel itu harus bunuh diri? Satu pendapat mengatakan iya, hanya di negara kita aja. Bunuh diri bukan berarti membunuh diri, bukan, tetapi dimaknai secara majazi. Majazi itu tidak makna yang sebenarnya. Buktinya apa? Sampai hari ini di beberapa negara, Jepang khususnya ya, kalau dia gagal melaksanakan tugas, mundur, melakukan harakiri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hanya di Konoha aja yang nggak terjadi itu. Mundur harusnya. Itu kan. Apakah dengan mundurnya menyelesaikan masalah? Bisa jadi. Ada seorang nyawa manusia, satu nyawa. Kalau jadi nggak ada alasan saya tidak sengaja. Tahu kok di depan matanya kok. Ini yang sekarang hari ini viral, yang ditangisi oleh ibu-ibu seluruhnya. Dan kita juga iri. Ya Allah, meninggal di malam Jumat, dan walaupun kita jangan memilih mati dengan cara demikian, bukan, tapi maksudnya bahwa orang seluruh Indonesia menjadikan status di HP-nya akan meninggalnya Afan Kurniawan, seorang presiden. Apa nggak dimuliakan oleh Allah itu orang? Iri kita. Pejabat datang, luar biasa. Mana ada? Ada. Terlepas dari, tapi itulah cara di luar ini. Tapi harusnya kalau mengikuti ayat ini, faktul anfusakum, itu makna pertama tidak dimaknai membunuh, tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari lagi. Oke. Yang kedua, dikisahkan di dalam beberapa tafsir, itu konon orang-orang yang ikut menyembah dikumpulkan.
yang tidak ikut menyembah sapi yang diciptakan Samiri tadi, masing-masing disuruh pegang pisau, saling bunuhlah kalian gitu, sehingga nanti ada yang mati. Terutama diperintahkan kepada yang bersih, tidak ikut menyembah, untuk membunuh mereka yang menyembah sapi. Nah, itu makna dari faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Konon setelah itu mati itu orang, tapi kemudian dihidupkan lagi katanya untuk diberi kesempatan. Dzalikum khairul lakum idza barikum fataba alaikum, maka diampunilah mereka dosa-dosanya dengan cara mereka melakukan tadi membunuh diri, walaupun ada yang mengatakan tidak secara fisikal, tetapi tidak secara hakiki, tapi secara majazi. Namun dengan mereka kembali kepada Tuhan mereka, maka Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi di akhir ayat ditutup innahu huwa tawwabur rahim. Jadi Allah itu bukan hanya maha penerima taubat, tapi juga maha pengasih. Itulah makanya dalam sebuah riwayat yang kemudian riwayat hadis itu pernah dikutip oleh Pak Quraisy, yang kemudian sempat viral dan menjadi kontroversi, karena ada dialog. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kira-kira dalam bahasa Indonesianya, apakah yang membuat engkau masuk surga itu karena perbuatanmu? Bukan, tapi karena rahimnya Allah. Tentu saja sabda Rasulullah itu kadang-kadang tidak bisa dimaknai secara letterlek apa adanya. Ada yang disebut memaknai hadis itu dimaknainya dengan cara, artinya kita jangan mengandalkan kepada amal perbuatan kita. Dan kalaupun toh kita mengandalkan perbuatan kita untuk masuk ke surga, maka sesungguhnya kita bisa berbuat baik secara konsisten itu juga karena rahimnya Allah, karena Allah sayang. Betul. Jadi itulah yang harus diminta, ya Rahman, ya Rahim itu. Maka kalau bangun malam dimulainya dengan surat taubat, meskipun kita nggak tahu secara dohir, mungkin kita enggak, tapi detik per detik hati kita, pikiran kita kadang-kadang melayang nggak jelas itu. Hati kita juga kadang-kadang lihat orang yang menyepelekan atau melihat orang mungkin merendahkan. Itu kan dosa yang nggak kelihatan oleh orang lain, tapi dihitung oleh Allah. Lihat di akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Yang kita perlihatkan maupun yang kita sembunyikan dari penglihatan dan pandangan orang lain dihitung oleh Allah. Itu makanya mulai bangun malam dengan sholat taubat, kemudian tahajud, hajat untuk minta berkah. Saya itu jarang menutup sholat malam saya itu dengan witir, jarang sekali. Tapi selalu pas sudah selesai itu, kamu kenapa nggak witir? Kamu pelit sekali. Jadi diri saya memarahi diri saya, kamu kok sombong sekali, witir cuma 1 rakaat aja susah banget sih gitu. Masalahnya di sini sudah tarhim. Sudah tarhim, jadi tapi akhirnya ya sudah kita saya lengkapi dengan witir gitu. Kalau nggak dapat tahajudnya minimal witirnya dapat. Demikian mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan
kekayaan spiritual, kekayaan rohani, dan kemudian semangat bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita, kualitas pribadi kita, dan kita semakin cinta Al-Quran dan tentu saja semakin cinta kepada Allah. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى نعمنا صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والله يقول لكم السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.